Iya, satu hal yang saya tahu, walaupun Anda sudah puasa dari hari Minggu, saya baru melepaskan sarapan pagi saya hari ini, artinya saya mulai puasa dari pagi tadi. Ya, artinya tidak sarapan untuk naik ke sini, puasa juga kan? Amin. Tapi saya percaya roh yang sama, kekuatan roh itu sama di dalam kita. Haleluya. Amin. Kalau kita kuat bukan karena daging kita, tetapi semata-mata karena roh Allah yang ada di dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita lanjut saja mendengarkan firman Tuhan, terambil dari Mazmur 118 ayat 21. Sorry, apa kabar Bapak Ibu? Baik. Amin. Mazmur 118 ayat 21. Iya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatan. Sementara perjalanan tadi saya berdoa karena pendamping saya hadir walaupun dia tidak hadir. Dan begitu sembari jalan saya kembali diingatkan, saya buka Alkitab. Ternyata ayat ini. Itu sampai sini berada si Ance nyanyi juga ucapan syukur, berarti konfirmasi. Artinya Tuhan mau sama kita mengucap berat amat ya mengucap syukur gitu. Mengucap syukur, berikan tepuk tangan bagi dia. Iya, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatan. Kata telah itu artinya sudah dia selesaikan, sudah dia mengerjakannya. Bagian kita tiada lagi lain hanya menerima. Apa yang pertama yang harus kita terima? Di sini dikatakan dan telah menjadi keselamatan. Keselamatan merupakan sesuatu hal yang paling utama dan yang terutama buat Tuhan. Amin. Kenapa keselamatan menjadi yang utama bagi Tuhan? Karena kita ini dijadikan segambar serupa sewujud dengan Dia. Tujuan Dia menciptakan kita ke dalam dunia untuk kita bisa berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dia mau agar kita menjadi pribadi umat yang pemenang. Dia mau agar kita mewakili kekuatan kuasanya. Dan Dia mau kita itu merupakan representasi Dia sendiri. Dia yang tidak terlihat bisa menjadi kelihatan di dalam keberadaan setiap kita. Inilah rancangan yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Dan Dia merancangkan masa depan penuh pengharapan, bukan merancangkan kecelakaan, sakit, penyakit, bukan masalah kebangkrutan. Enggak, Dia gak akan pernah rancangkan itu. Prosper itu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kemakmuran rancangan Tuhan dalam setiap hidup. Amin. Nah, selanjutnya di tengah rancangan situasi keadaan sedemikian rupa yang sudah Dia rancangkan dalam hidup kita, begitu sangat amat luar biasa dan indahnya. Yang menjadi pertanyaan buat setiap kita, apakah rancangan Tuhan bisa gagal? Tidak bisa gagal. Di tengah tidak bisa gagalnya, apakah ada halangan? Ada halangannya. Apa halangannya? Tiada lagi lain pada waktu manusia mempunyai kehendak bebas, dia tidak memakai kehendak bebasnya untuk mentaati Tuhan, tapi dia mengikuti kehendak hatinya sendiri, terinspirasi dari yang jahat. Pada waktu dia mengiyakan apa yang jahat, maka dari sejak saat itu dia melepaskan haknya untuk mempercayai Tuhan. Dan yang jahat masuk dalam kehidupan manusia, yaitu dosa. Melanggar perintah Tuhan. Iya, artinya tidak taat. Haleluya. Jangan melanggar, perbuatan ajar terus. Ya, tidak taat. Sederhana, taat, takut akan Tuhan. T-A-A-T, takut akan Tuhan, Nggak bisa dikotak-atik.
Kiri kanan, kanan kiri taat. Amin. Nah dari saat itu manusia jatuh di dalam dosa. Dosa melepaskan rancangan-rencana Tuhan dalam hidup saudara. Nah di tengah situasi kondisi keadaan seperti itu, apa yang terjadi? Maka dia mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Saudara berpikir, pada waktu saudara terpuruk, Tuhan gak sedih? Dia sedih. Hatinya mengalami kepiluan, betapa hancur. Yang dia sedih gak adalah bukan kegagalannya, tetapi yang dia sedihkan, kenapa kamu mengambil jalan yang salah? Tetapi lihat, Tuhan di tengah kita mengambil jalan yang salah, dia tidak mempersalahkan kita. Dia tidak menyalahkan, dia tidak menghakimi. Oleh sebab itu jangan berharap kepada manusia. Amin. Manusia pada waktu Anda bisa memberikan bantuan kepada manusia akan menyanjung engkau. Tapi begitu engkau jatuh dan terpuruk, manusia gua bilang juga apa gitu. Nah di tengah kondisi keadaan yang seperti itu, lihat, bukan saudara yang datang kepada dia. Kenapa? Karena perasaan bersalah dan tuduhan, intimidasi daripada yang jahat membuat saudara lumpuh secara rohani untuk datang ke dia. Ingat ya, perasaan bersalah itu bukan dari Tuhan. Amin. Dan perasaan bersalah itu akibat intimidasi setan. Intimidasi setan yang hatimu menerima. Yang paling mengerikan tidak lain, hatimu sendiri mengintimidasi engkau dengan perasaan bersalah. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, semua kita lepas dari perasaan bersalah. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sebaliknya lihat, dia yang datang cari kita. Kenapa dia datang cari kita? Karena dia kasih anaknya. Allah itu bukan cuma sekedar julukan dia kasih, tetapi Allah itu adalah love. Allah itu adalah kasih itu sendiri. Haleluya. Dan kasih itu tidak akan pernah gagal. Dia tahu gak atas kegagalan saudara? Tahu. Dia tahu gak atas pilihan saudara yang salah? Tahu. Kenapa dia gak cegah itu kemahabesaran Tuhan? Kenapa? Karena Anda mempunyai kehendak bebas. Anda ciptaan yang mulia, beda dengan binatang yang cuma punya naluri. Tetapi Anda dijadikan segambar serupa sujud dengan dia. Bahkan nefes roh Allah itu dihembuskan kepada setiap kita. Anda begitu mulia. Amin. Begitu berharga. Begitu sangat amat Tuhan mengasihi kita semua. Dan kasihnya bukan cuma sekedar slogan. Kasihnya ditindaklanjuti, diwujudkannya dengan perbuatan. Berhenti bilang kasih tanpa perbuatan. Kasih tanpa. Amin. Artinya apa Donto? Jangan terlalu banyak ngomong. Kadang-kadang kalau udah ngomong nyembar-nyembur dulu, bledar-bledur, cemeti lidah tuh peletar, betul. Saudara pernah gak dekat orang kalau dia ngomong pedes banget sih? Pernah gak? Pernah. Tapi pernah juga enggak begitu dekat orang. Ini orang kok ngomongnya sejuk, seger ya. Penampilannya biasa-biasa aja, jubahnya bulu onta. Tapi begitu dia ngomong, dekat dia kayaknya memberikan kekuatan semangat baru. Amin. Dari perkataan yang gak pernah merendahkan, tidak pernah menghakimi. Amin. Kayaknya dekat orang itu sejuk banget deh. Haleluya. Sehingga perasaannya baru kalaupun sekitar udah 3-2 jam ya, 2-3 jam kita dekat, kayaknya baru sekian lama aja gitu kan. Pernah gak gitu? Bilang sebelahnya, kamu orang gitu. Amin. 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 Kamu orang. Ayo, praktek sekamar.
Amin. Kamu orang yang bersyukur dan bisa sekamar sama kamu. Cia. Amin. Sepanjang istirahat di kamar tuh bicaranya keren, luar biasa. Betul? Tidak pernah mengagungkan diri sendiri, nggak pernah mempersalahkan. Yang ada memberikan kekuatan, semangat baru, ya. Lagi sudah mikir Indomie, itu jangan mikir Indomie terus. Amin. Kasih itu ditindaklanjuti dengan perbuatan. Dan perbuatan itu adalah wujud itu tuh yang penting. Oleh sebab itu lihat, Tuhan datang menjadi manusia yang tidak berwujud menjadi mempunyai wujud, dan wujudnya sama dengan manusia, bukan manusia tetapi sama dengan manusia, karena dalam kemanusiaan 100% kealahannya itu juga ada. Dia datang ke dalam dunia. Wow. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan diri. Bahkan mau taat sampai mati di atas kayu salib. Wow. Saudara mau mati karena berdosa atau mati karena taat? Saudara, kalau mau mati berdosa atau mati taat? Dia malaikat gemes juga. Yang namanya mati pasti. Cuman mau taat atau berdosa itu pilihanmu. Nah, Tuhan membantu untuk saudara mengambil pilihan yang benar. Dengan cara apa? Memberitakan firman, kabar baik, kasihnya kepada saudara, agar saudara tidak ragu-ragu lagi untuk mengambil keputusan yang benar. Haleluya. Tetapi toh itu pun juga lepas dari semua itu, Anda sendirilah yang menentukannya. Bilang sebelahnya, lembutkanlah hatimu. Lembutkan hatimu. Haleluya, praise. Jangan main jogal. Lembutkanlah hatimu sehingga kamu bisa mengambil pilihan yang berkualitas. Apa itu? Anugerah. Setelah dia menyelesaikan segala sesuatunya dan dia kembali ke surga, dan setelah itu apa yang terjadi? Dia mengutus rohnya. Dengan rohnya itu membantu setiap kita untuk bisa meraih anugerah dan kasih karunia. Keselamatan bukan karena kita yang mengupayakan dan usahakan, bukan karena saleh sucinya kita hidup, bukan karena kemampuan kita menggenapi seluruh hukum Taurat terlebih dahulu. Taurat itu bukan buat kita. Taurat itu untuk suku bangsa Israel, karena kita gak hidup pada zaman itu. Tetapi Taurat itu merupakan guidance buat kita, bahwa ada hukum Allah untuk menghukum dosa. Dan kita bersyukur kita tidak hidup di bawah kutuk hukum Taurat pada waktu itu, karena kita hidup pada waktu kita hidup sekarang ini, hukum Taurat tidak diberikan kepada kita, tapi diberikan kepada suku bangsa orang Israel. Setelah apa? Setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir, Tuhan melepaskan dahulu dengan darah anak domba. Setelah di dalam perjalanan padang gurun menuju tanah perjanjian, baru hukum itu diberikan. Haleluya. Amin. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita hidup dalam anugerah dan kasih karunia. Sehingga semua itu hanya sekedar menjadi peringatan buat kita di waktu yang lalu. Sehingga kita bisa menikmati anugerah, serta kita selalu mengucap syukur kepada Dia. Haleluya. Amin. Efesus 2 ayat 8 dan 9 coba kita lihat. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Lihat. Setelah dia menyelesaikan segala sesuatu. Sebab karena apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berdasarkan apa? Kasih karunia dan iman. Pemberian. Menjadi pertanyaan, yang dia berikan hanya kasih karunia atau plus iman? Halo. Ingat ya,
Pemberian Tuhan nggak boleh terpisah. Kasih karunia dan iman itu pemberian dari Tuhan, bukan karena usaha dan upaya. Menjadi pertanyaan, manusia punya iman enggak? Manusia punya iman, tetapi iman manusia terbatas. Iman manusia bisa sukses dan berhasil kan di dalam bidang ekonomi dan pekerjaan? Bisa. Tapi mampu gak iman itu mempertahankan kesuksesan itu? Mampu gak iman itu menjaga apa yang sudah saudara dapat, apa yang saudara raih? Saudara sanggup gak mampu menjaganya? Mampu gak? Enggak. Tapi jika Anda mendapat iman dari Tuhan, Anda mempunyai kesuksesan dari Tuhan, Anda mempunyai keberhasilan dari Tuhan, mampu gak Tuhan menjaganya? Mampu. Berarti lihat, saudara mau berjalan dengan iman saudara sebagai manusia, apa saudara memerlukan iman yang datang dari Tuhan, yang oleh itu Anda boleh menerima anugerah dan kasih karunia. Amin. Anda harus menerima satu paket, saudara. Artinya, jangan hanya sekedar menjadikan dia Tuhan sebagai juru selamat kita. Tapi setelah kita diselamatkan, jadikanlah dia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Amin. Karena sekarang dia sudah ada di dalam kita. Dan kasih karunia-Nya itu membenarkan kita. Kasih karunia itu melayakkan kita. Dan kasih karunia itu memberikan iman ilahi di dalam kita. Wow. Ini yang harusnya kita mengucap syukur. Nah, dengan kondisi situasi seperti ini, haruslah saudara dan saya mengalami perubahan di dalam secara keseluruhan. 2 Korintus 5:17, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesuatu yang baru sudah datang tidak lagi lain adalah iman ilahi itu, iman yang tidak pernah gagal. Sehingga Yohanes berkata, dengan apakah kita mengalahkan dunia? Selain kita mengalahkannya dengan iman. Iman apa? Iman yang percaya kepada anak Allah. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Kualitas iman yang seperti apa? Coba kita lihat. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup. Kenapa di situ namun aku hidup? Karena hidup lama kita sudah mati. Udah mati belum? Orangnya belum. Iya, dengar baik. Dengar baik. Kita nggak mati. Soalnya mungkin sudah bisa mati. Kita menyembah kepada Allah yang nggak mati. Kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Amin. Kita nggak ada mati. Apa yang memberi kamu hidup? Rohlah yang memberi kamu hidup. Roh kamu bisa mati nggak? Tidak. Setelah Anda menerima kelimpahan anugerah dan kasih karunia. Sebelumnya mati kan? Mati. Tapi di dalam Yesus kita menyembah kepada Allah yang hidup, saudara. Amin. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nanti setelah selesai di bumi kita pindah. Mati atau hidup? Hidup. Jangan sebelahnya nggak ada matinya. Amin. Amin. Cuman pindah. Pindah. Oleh sebab itu hatimu melekat bukan kepada apa yang kamu akan tinggal. Hatimu melekat kepada sesuatu yang akan oleh sebab itu kita bisa mendeklarasikan saat sekarang ini
namun aku hidup. Keren, ya. Tetapi bukan lagi apa katanya? Aku sendiri yang hidup, berhenti untuk hidup egois, untuk hidup sendiri. Selfish. Aku. Berhenti untuk hidup sendiri. Kenapa? Sebab di situ dikatakan, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Izinkan dong dia bermanifestasi jauh lebih besar dari apa yang ada pada kita. Amin. Bahwa kita ini sekarang hidup bukan lagi diri kita sendiri yang hidup, melainkan ada Kristus yang hidup di dalam aku. Wow. Buat saya ini adalah sesuatu yang sangat amat luar biasa. Sulit untuk saya bisa menjelaskannya dengan kosakata saya. Namun supaya saudara bisa memahami dan mengerti, Roh Kudus merangkaikan perkataan-perkataan tujuannya supaya saudara ngerti. Padahal peristiwa Kristus hidup di dalam aku, cuman saya yang bisa ngerasainnya dan sukar untuk bisa dijelaskannya. Demikian juga dengan saudara. Jika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sulit untuk disampaikan. Nah, kita mempunyai kosakata tujuannya agar saudara bisa memahaminya, tetapi sesungguhnya tak terselami dan tak terpahami. Haleluya. Kapan Kristus hidup di dalam aku? Ya pada waktu saya datang kepada Dia dengan segenap hati, mohon belas kasihan dan anugerahnya. Karena penyelenggaraan kasih karunia Dia sudah sediakan dan sudah terlaksana. Dan saya meraihnya bukan dengan iman saya mentok plafon terus, tetapi Dia berikan iman ilahi itu di dalam hidup saya, sehingga saya cry out, berseru, connect. Ternyata orang beriman, orang percaya itu bukan dengan iman manusia sehingga Tuhan mendengar serta menjawab kita. Harus dengan iman yang Dia taruh di dalam hidup kita. Wow. Dengan cara bagaimana? Dia sendiri hadir di dalam setiap hidup kita. Kalau bukan karena Tuhan hidup dalam hidup saya, kalau bukan karena yang diurapi, kalau bukan karena Kristus dalam hidup saya, nggak pernah mungkin ada saya sampai hari ini. Hidup saya selesai kok dari sejak 27 tahun yang lalu. Tapi begitu saya menerima pertobatan sejati yang Tuhan berikan kepada saya, hidup saya diubahkan. Betul, masa lalu dan hidup lama saya sudah selesai. Dan sekarang saya masih hidup. Tapi yang saya hidupi bukan lagi diri saya sendiri yang hidup. Namanya Jeki masih sama, tetapi ada suatu perubahan terjadi. Ada satu hal yang berbeda di dalam hidupnya. Sekarang dia mengalami kehidupan yang baru. Kenapa? Karena ada Kristus hidup di dalam hidup ini. Preman, candu narkoba 17 tahun. Sekarang bisa jadi hamba Tuhan. Bukan cuma jadi pendeta ya. Pendeta si saudara bisa raih dengan gelar, dari duit yang banyak, sumbang gereja, duduk paling depan, dan juga diusulin jadi pejabat. Bukan di gereja ini, nggak tahu gereja mana, sehingga diusulin jadi pendeta-pendeta. Saya jadi pendeta karena bukan saya usul, ya karena memang Tuhan mau saya naik jadi pendeta. Di gereja ini, dari angkatin alat sound system, dipantau pertobatannya, dilihat buah-buah. 8 tahun gak ngapa-ngapain, 8 tahun jadi PDP, naik PDR 4 tahun, naik lagi pendeta penuh 12 tahun, 4 tahun juga. Sering sekali, semuanya dipantau, dilihat, dan lihat. Akhirnya Tuhan yang angkat, harus dilembagakan, harus jadi pejabat. Tapi buat saya apa? Jabatan gak terlalu penting. Yang penting gak ada lagi lain.
Kristus hidup di dalam aku. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan. Jabatan kan penting enggak? Ya penting juga supaya saya nggak disebut nabi-nabi liar kan gitu. Amin. Karena saya punya lembaga gereja yang memang disahkan oleh pemerintah. Nah, sebab itu saya nggak berani. Seandainya di tayangan YouTube saya berikan nomor rekening saya nggak berani. Dan segala sesuatu yang apa untuk klien saya nggak berani berikan nomor rekening saya. Kenapa? Karena saya punya nomor rekening gereja. Haleluya. Amin. Jadi saya nggak nabi-nabi liar. Ya, yang menentang persekutuan ke gereja, tapi jangan lupa dukung pelayanan saya. Nomor rekening bla bla bla. Sedih. Susah amat melayani Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Jika Kristus hidup dalam hidup kita, enough, cukup, saudara. Haleluya. Amin. Cukup. Punya kekuatan yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda di dalam dinamika kita menghadapi pergumulan situasi permasalahan. Permasalahan gak akan pernah selesai dalam hidup kita. Tapi Anda juga harus ngerti bahwa sekali-kali Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Haleluya. Amin. Sekali-kali Dia tidak akan pernah menterlantarkan kita. Jangan terlalu fokus dengan persoalan dan permasalahan. Fokus terus hanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Dan hidup yang kuhidup sekarang di dalam daging, lihat tuh satu paket juga. Dan hidupku yang sekarang kuhidup di dalam daging, flesh, amin, adalah hidup oleh apa? Iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Iman anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus. Berarti iman di dalam Yesus. Yesus imannya ada di dalam kita. Iman Yesus. Bukan lagi iman Jeki. Kalau iman Jeki kan kalau iman Jeki mana ya? Lihat mobil bagus dalam nama Yesus. Ini mobil jadi milik saya. Banyak yang ngajarin dulu. Saya enggak gitu heran. Kasihan. Tapi yang punya mobil suruh naik ojek. Halo. Saya nggak pernah ngajar begitu dari dulu. Halo, nggak pernah cengeng dalam menghadapi dinamika kehidupan. Kesukaran-kesulitan waktu berdosa aja kuat kok. Tuhan yang berikan kekuatan. Masa sekarang sudah ada Kristus di dalam hidup kita, ada iman ilahi dalam hidup kita. Bilang sama sebelahnya, gak usah terlalu melo lu. Amin, amin. Biasa kuat dalam Tuhan. Senang saudara. Ketaatan itu bukan lagi beban, tapi ketaatan adalah sesuatu yang dicari. Amin. Tuhan ngomong begitu lalu bosan. Jangan dong. Ketaatan bukan lagi menjadi beban bagi kita, tapi ketaatan adalah sesuatu yang kita cari. Kenapa? Karena di balik ketaatan, so pasti ada berkat. Amin. Berkatnya apa? Ntar Mas Perak dan Berlian norak juga. Berkatnya apa? Berkatnya menyenangkan. Amin. Bapak Ibu, layak gak sih dia mendapat sesuatu dari kita? Layak gak? Layak gak dia mendapat sesuatu dari kita? Kenapa rasanya kok kamu selalu, Tuhan kok harus begini buat aku, harus begini buat aku, harus begini buat aku. Aku udah dua puasa lagi Tuhan, ngadu aja. Halo, berhenti ngegerutu. Amin. Kita selalu minta agar Tuhan memberikan kepada kita. Tapi sesungguhnya layak gak Tuhan mendapatkan sesuatu dari kita? Layak banget. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan yang merupakan upah Tuhan karena Dia mau mati buat saudara? Apa? Yang ada terus.
Tuhan udah mati buat saudara. Apa yang saudara bisa kasih buat dia? Yang menyenangkan dia. Berhenti dong, dewasa sedikit dong. Bertumbuh dong. Jangan selalu Tuhan. Tuhan gue udah begini. Apa yang Tuhan bisa lakukan buat saya? Ini doa puasa nih Tuhan. Pulang-pulang langsung kantong datang jeger darah Yesus. Enggak itu. Saudara bobo aja Tuhan sanggup mampu memberkati. Amin. Amin. Tetapi kita menyenangkan hati Tuhan. Kita memberi upah kepada Tuhan karena apa yang dia kerjakan dalam hidup kita, nggak ada lagi lain. Menyenangkan dia dengan mentaati dia. Berikan tepuk tangan buat dia. Hidup oleh iman dalam anak Allah, artinya hidup di dalam Yesus. Kita berhak untuk menerima iman ilahi. Kenapa? Karena sekarang kita merupakan anak yang dia kasih. Yesus menjadi yang sulung, saudara. Haleluya. Amin. Dan kita terus akan berjalan, akan menjadi serupa dengan dia. Sebab kenapa? Karena dia telah menyerahkan dirinya untuk kita semua. Ini yang harus ngerti. Iman ilahi itu gak pernah gagal, saudara. Haleluya. Amin. Sekarang tinggal koneksinya aja dirubahin. Ganti channel. Anda yang selama ini berjalan dengan iman manusia, sekarang mengubah berjalan dengan iman ilahi. Ya, iman manusia seperti apa? Ya, saya bisa contoh istri tercinta. Boleh bangun dulu sedikit nih iman ilahi. Ya, diri ya. Lihat dulu itu kursi. Sebelum duduk. Sebelum duduk lihat kursinya. Jangan dulu. Udah lihat kursinya, lihat kakinya. Kokoh, yakin. Amin. Ya, silakan itu. Nah, itu iman manusia. Kenapa? Dia mesti lihat dulu. Ada kursi. Di samping ada kursi, dia lihat dulu kakinya. Kalau dilihat kakinya 3 kayak stand neck, dia nggak berani duduk. Haleluya. Tapi begitu dia lihat, yakin pasti. Lihat, dia melepaskan dirinya, dia duduk. Jeder. Itu iman manusia. Kamu dudukin terus itu kursi bisa goyang nggak? Bisa rusak nggak kursi? Bisa. Kakinya bisa fold nggak? Bisa. Haleluya. Itu iman manusia. Berubah dong. Dengan iman ilahi yang aku percaya sekalipun aku tidak melihat. Amin. Yang aku lihat terbatas, yang aku tidak lihat dia maha tiada terbatas. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Nah, oleh sebab itu berhenti. Coba kita lihat Mazmur 118 ini, kita naik satu ayat. Bukan naik satu ayat, kita naik ke Mazmur 118 ayat 8-nya. Nasihat. Lebih baik, apa katanya? Berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Aduh, lihat sebelahnya. Manusia. Amin. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Amin. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Sebab saudara tadi kan sudah lihat sebelah saudara. Ya. Kita masuk lebih dalam lagi sesuai dengan tadi firman. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Setelah Kristus hidup di dalam aku, maka di dalam kemanusiaanku ada kealahan di dalamnya. Maka sekarang aku disebut sebagai manusia Allah. Manusia Allah, manusia yang sudah dibenarkan. Manusia Allah yang sudah dibenarkan disebut sebagai orang percaya. Berarti saya orang percaya yang bisa dipercaya. Bilang lagi kepada sebelahnya, kamu manusia yang sudah bisa dipercaya. Berikan tepuk tangan. Amin.
pegang itu. Orang saudara manusia, tetapi yang bisa bilang mas sebelahnya itu kue banget, berikan dia. Amin. Satu lagi ayatnya, ayat 9. Ayat 9-nya apa katanya? Lebih baik apa? Berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bilang ke sebelahnya, puji Tuhan kamu bukan bangsawan. Tetapi kamu anak kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan. Kita semua anak kerajaan sorga. Jika kita anak kerajaan sorga, ada delegasi, ada pengutusannya di dalam setiap hidup kita. Amin. Jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja iman ilahi itu, maka engkau sanggup mampu memindahkan gunung. Haleluya. Amin. Dan dengan iman biji sesawi itu, lihat Anda sekarang disebut sebagai orang sehat. Amin. Amin. Anda bukan orang sakit yang sedang mencari kesembuhan. Gak capek kali. Tapi Anda orang sehat yang melawan sakit penyakit dan roh kelemahan. Amin. Mana lebih kuat? Iman ilahi, roh kudus Allah, atau roh kelemahan, atau sakit penyakit? Iman ilahi dan roh kudus Allah yang sudah ada padamu, aktifkan itu. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Sakit penyakit dari siapa? Dari siapa? Dari dosa. Di dosa dari diri sendiri. Ya, diri sendiri. Saya terlalu naif ya. Artinya kalau dirimu mau kamu sakit kan repot ya. Ya. Ya, bukan dari dosa, bukan dari diri sendiri, apalagi dari Tuhan. Itu setan. Setan kok dibelai-belai. Setan yang bawa sakit penyakit. Dia pencuri, pembunuh, dan pembina. Dengan sakit penyakit tujuannya agar saudara cepat mati, supaya rancangan rencana Tuhan tidak tergenapi sepanjang musim hidupmu. Haleluya. Amin. Dan berita baiknya sekarang di dalam Yesus, dia sudah menyelesaikan. Oleh kuasa bilur-bilurnya, saudara saya sudah disembuhkannya. Kapan itu? 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Apakah itu expired? Tidak. Masih berlaku buat kita? Masih. Haleluya. Bilang kepada sebelahnya, kamu bukan orang sakit jadi sembuh, kamu orang sehat yang sedang melawan, mengusir sakit penyakit dan roh kelemahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Altar dulu itu juga. Anda harus punya pemahaman. Haleluya. Amin. Anda orang sehat karena ada roh Allah, ada iman ilahi, ada firman dalam hidupmu. Haleluya. Jika sakit penyakit roh kelemahan datang, lawan, tolak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Setan memang. Iya. Buat lagi. Kadang-kadang ini, saya kan putus obat, lepas dari kecanduan narkotika. Pokoknya setelah saya bertobat, saya no medicine, gak pakai obat. Waktu mau vaksin juga bergumul ya, bentar. Tanya Yesus, vaksin apa enggak? Enggak apa vaksin? Sempat enggak mau. Sempat enggak mau. Juga ya. Kenapa? Ada sesuatu yang ilahi dalam hidup saya, sehingga ada sebuah penolakan. Karena saya punya pengalaman. Dari jurang kebinasaan dia mengangkat aku. Dari kematian begitu ngeri dia selamatkan aku. Dan aku percaya dia masih akan terus menyelamatkan aku. Haleluya. Amin. Tapi
kondisi situasi keadaan yang memang nggak punya pilihan. Akhirnya bukan cuma 3 kali, akhirnya dapat bonus 4 kali, saudara. Vaksin pertama, vaksin kedua, schedule-nya itu 6 bulan setelah vaksin kedua harus booster. Tetapi booster dari pemerintah baru bulan Februari. Itu saya vaksin bulan April. Harusnya bulan 10 Oktober saya harus menerima booster. Itu regulasinya. Tapi karena keterlambatan, booster nggak bisa diberikan. Bisa diberikan hanya kepada yang khusus. Akhirnya di bulan 10 masuk ke tawaran. Om, vaksin ketiga ya. Tapi ini mandiri. Yang diperuntukkan buat para medis, termasuk ya yang menerima anugerah dan kasih karunia. Jadi saya terima tuh vaksin ketiga, boosternya Moderna. Bukan cuma saya, istri dan kedua anak juga sekaligus. Itu dosisnya 1, kelonggar semuanya. Haleluya. Tetapi tidak tercatat di dalam sertifikat. Bulan Februari baru tuh datang booster. Yang tercatat di sertifikat. Akhirnya lihat, kami terima lagi booster baru, sertifikat vaksin jelas. Dan hadiahnya 2 hal terjadi. Pertama, begitu ditensi, darahnya tinggi. Darahnya tinggi. Dokter langsung bilang, harus minum obat seumur hidup. Oh ya, saudara. Oh ya. Simptomnya merasakan. Mulai goyah. Coba bertahan, cuman karena udah masuk duluan tuh. Akhirnya nggak tahan. Dokter, minum obat darah ini. Saya cuma setiap kali minum ya Tuhan. Kenapa jadi beginilah? Apakah kuasa Tuhan berubah? Kuasa Tuhan nggak berubah. Cuman lihat intimidasi setan itu terus bekerja sampai akhirnya saya udah nggak tahan. Saya ambil satu keputusan. Biasanya kalau keputusan yang berkualitas ini diam sendiri, nggak ngelibatin istri. Kenapa? Bisa gagal. Karena ingin melepaskan obat, ingin mengembalikan iman ilahi. Dan saya katakan, Tuhan, apapun yang terjadi, terjadilah. Dalam nama Yesus, saya bukan orang sakit yang sedang mencari kesembuhan. Saya orang sehat. Amin. Yang melawan roh kelemahan dan sakit penyakit. Haleluya. Amin. 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 Berikan. Amin. Haleluya. Lepas itu obat, sudah. Yes. Saya nggak minum lagi sampai hari ini. Haleluya. Cukup lama itu. Hadiah yang kedua. Begitu September mau berangkat ke Israel, persyaratannya harus vaksin lengkap. Harus vaksin lengkap. Begitu vaksin diminta, jeruk lengkap. Jadi ada 2 hadiah. Pertama, makan obat, tapi puji Tuhan, Tuhan setia. Amin. Dan dia memberikan kembali kuasa itu kepada kita. Dan akhirnya hari ini, sebagaimana saya ada, semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya.
Dan lucunya setelah saya kembali dari Israel, terus orang dari Israel bilang, Pastor, untuk next tidak perlu lagi pakai sertifikat vaksin. Berikan tepuk tangan bapak. Jadi untuk ke depan kalau mau ke Israel dia bilang udah nggak perlu lagi pakai sertifikat vaksin. Wah, sering saya kasih dari kasar. Itu dinamika kehidupan kita. Kadangkala ada waktu kita juga nggak disiplin. Itu merupakan kejatuhan. Tapi kejatuhan kita bukan lagi jatuh membusrak-busrak dengan dosa yang kasar. Haleluya. Amin. Ketidakdisiplinan kita karena hal-hal yang bersifat ilahi dalam hidup kita. Tetapi lihat, Tuhan sanggup mampu bekerja di dalamnya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Udah vaksin semua kan? Aman. Jadi saya tidak ada indikasi melarang Anda vaksin. Bilang sama sebelahnya, itu baru kesaksian yang benar. Jangan dulu waktu masih giat-giatnya vaksin, orang disuruh nggak vaksin, ada 66 lah, ada 66 lah. Ya, itu berbicara tentang keselamatan yang telah Dia berikan. Selanjutnya di sini dikatakan, aku bersyukur kepadamu. Haleluya. Ungkapan rasa syukur merupakan sesuatu korban yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ungkapan rasa syukur kita coba kita lihat Ibrani 13 ayat 15. Gak apa-apa, batuk. Efek vaksin juga bisa batuk. Ya. Jadi sekarang nggak perlu takut lagi ya. Ini udah vaksin kan? Udah vaksin kan? Ya. Puji Tuhan. 4 kali kan? Puji Tuhan. Saya ke Israel. Saya ke Israel. Karena terbiasa di Indonesia, begitu masuk sana local guide semua. Dia tanya, Pastor, kamu sakit? Enggak, oh enggak. Nah, masih pakai masker. Di Israel udah gak dipakai masker. Teman-teman dari area Amerika juga datang kalau 1 jam. Jadi dia bilang, masih pakai ini? Iya. Kita mah di Amerika udah enggak gitu. Akhirnya saya selama di Israel kemarin nggak pakai masker, biasa aja. Betul. Sekarang pulang ke sini, cuma gitu. Karena kenapa? Di sana semuanya kalau udah vaksin semua udah. Di kita kan kadang-kadang vaksin tembakan juga ada. Tapi semua ke Israel nggak pakai vaksin, nggak pakai masker. Ke sana udah tuh biasa aja. Akhirnya balik ke Indonesia, oke aja itu. Haleluya, amin. Ya, aku bersyukur. Coba lihat Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu apa katanya? Marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Kita mengucap syukur karena Tuhan, ya. Dan kita mengucap syukur dengan cara apa? Ucapan bibir kita yang senantiasa mempermuliakan. Ya. Kita memuliakan Tuhan dengan ucapan kita. Kenapa dengan ucapan kita? Karena apa yang kamu ucapkan itu mengalir dari dalam hati. Haleluya. Amin. Pada waktu hatimu senantiasa mengucap syukur, maka lihat ungkapan rasa syukur itu akan termanifestasi melalui mulut, bibir, lidah saudara. Dan jika saudara senantiasa mengucap syukur, perkataan-perkataan yang indah, penuh dengan puisi-puisi yang indah, karena Anda baca Amsal, Anda baca Mazmur, waduh, kosakatamu tuh kosakata yang begitu indahnya, maka itu juga yang akan kamu pakai untuk berkata-kata dengan sesama kita sebagai manusia. Terhadap perkataan terhadap suami, terhadap perkataan terhadap istri, terhadap anak-anak, sehingga lihat ucapan kita senantiasa mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu, tetap stay di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Tetap menerima berkat-berkat ilahi dalam hidup saudara. Itu sangat penting dalam setiap hidup kita. Ucapan syukur mengalir bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena Tuhanlah yang memberikan. Berulang kali pelepasannya di luar.
Ucapan syukur itu berulang kali mengalir dari setiap hati kita. Dengan cara bagaimana ucapan syukur itu mengalir? Secara khusus buat saya pribadi. Tidak lagi lain. Pada waktu saya bisa merasakan pertolongan lepas pertolongan Tuhan yang selalu tidak pernah terlambat, yang Tuhan berikan dalam wujud pemeliharaannya, dalam wujud kuasanya, itu selalu nggak akan pernah terlambat. Dia selalu, kalau dia nggak pernah terlambat, berarti mata dan hatinya senantiasa tertuju kepada kita. Amin. Nah, karena kita tahu mata dan hatinya tertuju kepada kita, ya karena perbuatan-perbuatan. Saya jomblo hampir 17 tahun, dapat istri tepat waktunya. Begitu dapat istri langsung keluar anak 2 tepat waktunya. Sehingga anak saya bertumbuh, saya udah gak terlalu tua banget. Amin. Perlu kendaraan tepat waktunya. Perlu untuk bayar dan beli rumah tepat waktunya, saudara. Semuanya tepat. Ada pergumulan-pergumulan keuangan, itu selalu tepat pada waktunya. Karena saya ngerti sistem kerja ilahi, maka saya juga ngerti meresponi setiap permasalahan yang ada. Sering gak kami kesulitan keuangan ekonomi? Sering. Seberapa sering? Kerap kali. Seberapa kerap kali? Selalu. Saya hamba Tuhan yang full heart and full time, yang tidak mengerjakan pekerjaan yang lain kecuali travel. Travel itu jika Tuhan sendiri yang utus suruh saya berangkat, saya pergi berangkat, saya ngurus travelnya. Masih boleh lah itu. Kenapa? Karena ngantar orang untuk ibadah, dan di sana saya yang melayani. Amin. Cuman bedanya kedua puasa gratis, kesono bayar. Cuman posisinya saya malah melayani sekaligus ngurus semuanya. Jadi saya urus semuanya, yakin semuanya baik, dan saya juga melayani firman Tuhan, berdoa buat mereka. Ya ada lebih-lebih dikit, cengli-lah, haleluya. Lebihnya juga gak banyak kok. Karena saya tahu dikit banyak pasti habis juga tuh. Yang penting sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati gak benar bisa dapat banyak, habis juga kan? Habis. Sikap hati benar, dapatnya sedikit, habis juga kan? Habis. Berarti siapa yang gak habis-habis? Berkat Tuhan gak habis-habis berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Jadi dalam usaha pekerjaan itu juga kita nggak galojo cari untung semata. Enggak tuh. Yang penting berangkat. Yang penting saya bisa melayani. Sekaligus juga saya bisa wisata, refreshing. Haleluya. Amin. Nggak munafik untuk hal itu. Dan bisa juga dapat berkat istri, anak-anak dapatlah pelipur lara karena ditinggal oleh suaminya 10 hari, 12 hari. Amin. Dia lebih dari pemenang. Amin. Loh kita yang ngerjain, kita yang ngerjain semuanya dari titik 0 sampai berangkat. Pulangnya, begitu pulangnya ada berkat. Istri di rumah langsung buka pintu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan coba-coba masuk sebelum menyerahkan ke dia. Amin. Yang berperan gue, yang buntang-banting uban sampai nunggu 3 lagi gue. Amin. Dapat persembahan itu di saya, tapi begitu saya pulang, waduh, saya pemenang. Saya pemenang, tapi yang menerima dia lebih dari pemenang. Haleluya. Curhat ya. Oke. Makanya oleh sebab itu jangan menyesali kalau Anda jadi wanita. Amin. Karena Anda lebih benar. Itu jadi ilustrasi anugerah dan keselamatan kita. Yesus yang berperang. Amin. Yesus yang menaklukkan setiap musuh.
Dia yang berdarah-darah. Bahkan dia yang mati, saudara. Dan semuanya itu diberikan ke siapa? Berarti Anda lebih dari dunia. Amin. Curhat rohani Pak. Ya, ucapan bibir yang mempermuliakan. Oleh sebab itu ungkapan rasa syukur, saudara, di tengah pergumulan perekonomian yang ada, kadang-kadang isi doa. Nggak salah ada 2 kali saya bersaksi ini di sini. Kadang-kadang karena kesesakan, permasalahan, ketidakberdayaan. Orang yang mempunyai iman ilahi itu enjoy, tapi lebih sering nggak berdaya. Aneh kan? Saya sulit menjelaskannya, Tuhan bunga. Enjoy, tapi nggak berdaya, cuma enjoy. Ya kan? Iya Tuhan, gimana? Mata ngelihat, perasaan berkecamuk, betul. Mau doa juga, aduh, apakah Tuhan nggak ngelihat? Apakah Tuhan nggak lihat? Tuhan lihat dan Tuhan tahu, betul. Rasanya untuk doa permasalahan udah berat hati. Yang ada cuma satu, akhirnya ambil gitar, terus naikkan pujian. Itu bisa kan? Roh Kudus itu luar biasa. Amin. Dia bisa menuntut naikkan pujiannya, ucapan syukur. Firman diingetin Mazmur 46. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah dan kau akan bersyukur kembali. Artinya apa? Pada waktu ada tekanan, kita berharap kepada Tuhan dan Dia katakan akan bersyukur kembali. Berarti akan ada pertolongan. Haleluya. Amin. Dan luar biasa, ungkapan syukur saya naikin. Tuhan tahu gak saya perlu berapa juta? Setelah selesai itu ya sudah Tuhan, pokoknya saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bukan berarti saya malas. Kalau saya usahakan dengan cara pemikiran saya sendiri, saya takut jadi Laban. Amin. Ini usaha, nggak ada lagi lain. Kalau otak padu, kapan gue garuk dompet, gue pindahin ke dompet gue. Itu nggak layak, nggak berkenan. Khotbah-khotbah yang menggerakkan dompet orang, nggak boleh. Amin. Maka saya serahkan sepenuh kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Saya tidur dengan ucapan syukur. Tidur ucapan syukur luar biasa. Benar di firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati anak-anaknya pada waktu lagi bobo. Begitu saya tidur dan luar biasa. Besok paginya biasalah kita sebagai anak-anak Tuhan zaman now. Begitu bangun tidur yang dicari apa? HP. Sama kita, amin. Tapi begitu yang dicari HP, terus yang dilihat apa? Amin, keren banget. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Yang dicari firman. Setelah firman baru lihat status. Begitu lihat status, ya hilang. Apa? Rekening masuk. Begitu lihat status, ya hilang. Rekening masuk. Pakai permisi lagi. Ya Pak Jack, sorry, permisi, izin. Dalam hati nggak usah izin, nggak usah permisi. Sering-sering aja Tuhan. Itu nomor rekening masuk. Dan semua itu. Ini Tuhan. Yang masuk berapa? Pas. Ayo, saya perlu belajar dalam pemahaman kata pas. Begitu terima, ngucap syukur, begitu lihat nominal, ya ile, kenapa pas banget. Jangan batalkan ucapan syukur saudara. Amin. Karena melihat yang pas. Amin. Tujuannya apa? Dia kasih kita pas
supaya berharap lagi. Itu dia yang berikan tepuk tangan. Sebab pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Itu tuh yang menyenangkan hati Tuhan. Dikulakukan pasang dan belajarlah kepadaku, berjalan bersama dengan Dia. Wow, haleluya. Sampai hari ini kita tuh anak-anak Tuhan hidupnya pasan. Amin. Indah gak hidup seperti indah tuh nih udah 61 nih. Amin. Kelihatan muka nggak punya nih. Darah Yesus. Amin. Enggak kelihatan. Berani tukar-tukaran dompet? Jangan pernah mau tukar dompet, saudara. Amin. Karena takaran berkat kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Oleh sebab itu, ayo senantiasa mengucap syukur. Jangan batalkan ucapan syukur kamu hanya dengan yang pas. Haleluya. Pada waktu Anda pas, bersyukur Tuhan, berarti masih ada pengharapan. Selanjutnya pasti pas. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang terakhir disediakan, sebab engkau telah menjawab. Oke. Mazmur tadi 118 ayat 21. Karena 3 bahasan ya, keselamatan, bersyukur, dan ini yang terakhir. Engkau telah, Mazmur tadi 118 ayat 21. Ya, aku bersyukur kepadamu, sebab apa katanya? Engkau telah menjawab. Wow. Tiada satupun doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Amin. Kenapa kita perlu iman ilahi? Karena kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena roh dan iman itu yang ada padamu, Dialah yang berdoa bagi setiap kita. Oleh sebab itu, bukan doktrin. Coba dulu. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian apa? Juga rohnya Roh besar ya, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita, guys, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa sehingga doa itu dijawab. Tetapi apa katanya? Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan memimpin kita dalam keluhan-keluhannya, juga harus keluhan di dalam dimensi rohnya itu. Karena kalau keluhan kita sebagai manusia itu selalu bersifat negatif, saudara. Mana Tuhan? Perasaan doa dari ujung-ujung masih belum menjawab juga. Mengada Tuhan-Tuhanan itu. Tuhan. Tapi begitu roh yang berdoa bagi dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan bahasa manusia. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya sebenarnya berdoa kepada Tuhan. Tetapi roh itulah yang membantu kita. Haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu saya, kalau sudah kehabisan kata-kata firman yang termaterai, yang doa saya selalu firman. Allah mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan. Engkau Tuhan yang bekerja dengan sifat-sifat-Mu di dalam hidupku. Engkau Tuhan yang menyediakan. Engkau Tuhan penyembuh bagiku. Engkau yang selalu bekerja di dalam dimensi yang ajaib. Engkau Tuhan dengan segala sifat-Mu ada di dalam aku. Haleluya. Amin. Dan jika itu blank, maka lihat roh itu membantu. Supaya saya tidak berdoa dengan kosakata bahasa saya sebagai manusia yang datangnya dari sini. Kalian dari sini itu selalu terinspirasi dari segala sesuatu. Kalau yang dari sini fokusnya cuma ke sini. Amin. Tapi kalau yang dari sini, wah, dia selalu fokus di sana. Di tempat ini nih, Roh Kudus itu bekerja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus ngerti ya. Kamu tuh punya otak bukan cuma satu nih. Amin. Amin. Otak ada berapa? 3. Mana aja?
belakang, depan, belakang. Ke tempat deh. Belum pernah ya? Saya belum pernah sampai sini. Berapa? Oke. Otak itu ada dua. Itu satu. Otak tempatnya ada dua. Otak tempatnya ada dua. Yang satu di sini kepala, terserah kanan kiri, pokoknya satu di kepala. Satu di sini. Ya, yang kedua di hati. Dua, jangan tiga kelebihan karena memang dua. Ya, nah otak ini, nganake ontak ini. Nah, kalau otak ini tuh kita selalu terinspirasi dari segala sesuatu yang ada di luar kita, yang ada di dalam dunia. Fokusnya cuma satu ke sini. Haleluya. Amin. Dan ini kalah cerdas dengan otak yang ada di sini. Ini cerdas, saudara. Pernah nggak terjadi konflik di sini sama di sini? Di sini udah nafsu nih, beli. Di sini bilang tawar. Di sini bilang ambil. Di sini bilang jangan. Pernah nggak gitu? Sering kan? Yang didengerin, yang diikutin, yang sini apa yang sini? Luar biasa. Ya, nah berarti hati Anda itu punya otak. Heart brain. Dia lebih cerdas. Tetapi harus hati-hati. Kita masuk lebih dalam lagi. Sebab Alkitab berkata barang siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang yang bebal. Lalu kita masuk lebih dalam sedikit ya, supaya Anda lebih dapat berkat hari ini. Amin. Yang ini aja udah ribet. Ini lebih cerdas. Tapi kita nggak boleh percaya kepada dia yang cerdas. Harus masuk lebih dalam lagi. Barang siapa percaya pada hatinya sendiri akan berubah. Ada lagi lain. Maka hati ini perlu mempunyai pertolongan. Darah Yesus mengcover sehingga Roh Kudus punya tempat di dalamnya. Dan selebihnya apa? Firman itu tertanam di dalam sini. Amin. Dan begitu firman tertanam di dalam sini, lihat hatimu, suara hatimu adalah suara firman itu. Haleluya. Amin. Karena di sini kata percaya kepada Tuhan dengan segenap, jangan cuma sebagian dari hatimu, tetapi segenap hati. Artinya apa? Hatimu itu selalu dipenuhi oleh kebenaran firman. Haleluya. Dan izinkan dia bekerja semakin besar. Konsum terus firman. Konsum terus, tabur terus. Sebelum Anda menabur keluar, Anda harus nabur ke dalam. Tabur diri Anda dengan firman. Tabur firman terus sehingga dia terus semakin penuh. Saya nggak pernah berhenti sampai hari ini. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu harus selesai. Berulang. Setahun minimal satu tahun minimal selesai Kejadian sampai Wahyu. Selesai dengerin khotbah. Bahkan sekarang saya masih sekolah lagi, saudara. Haleluya. Amin. Terus kenapa? Kalau terus sehingga nanti dia semakin besar. Sehingga hatimu, pemikiranmu adalah dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Nanti terkoneksi dengan pola pikirmu. Dan kalau dia bekerja, dia melewati batas kemampuan pola pikir saudara. Cerdik. Amin. Dan begitu terjadi, bedak otakmu bermujizat. Sering lihat mujizat, maka otakmu akan penuh dengan mujizat. Haleluya. Amin. Jika otakmu penuh mujizat, engkau nggak perlu lagi lihat mujizat. Kenapa? Karena hidupmu adalah mujizat. Berikan tepuk tangan. Amin. Bilang ke sebelahnya,
dalam tuh. Bersyukur. Nah, doa itu gak ada satupun yang tidak didengarkan. Oleh sebab itu, ini bukan doktrin. Saya kembali ke situ. Ini bukan doktrin, tetapi karunia. Karunia itu penting. Karunia merupakan refleksi daripada karakter. Begitu Anda terima iman ilahi, terima Yesus, terima firman, karaktermu tidak ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Gila, keren gak? Keren gak? Bilang sebelahnya itu gue banget tuh, gue pengen banget. Nah, bukan cuma itu. Ada karunia yang keluar. Apa itu? Karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia mujizat, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia membedakan roh, karunia membedakan roh. Kita tahu setan yang ngomong ke orang itu Tuhan. Karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, dan karunia untuk membedakan bahasa roh. Berarti bahasa roh itu adalah karunia. Nah, doa di tempat ini doa berdasarkan karunia atau doa berdasarkan kamu? Nih. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa, tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berarti doa itu karunia bukan? Karunia roh. Berdoa. Orang kakasya. Saya berdoa dengan bahasa roh. Haleluya. Amin. Karena waktu saya berdoa dengan bahasa roh, itu untuk membangun iman saya. Jadi jangan larang orang yang berdoa dengan bahasa roh. Jangan merasa alergi. Kira rebaso. Jangan. Amin. Kenapa alergi? Miring lu ya? Minta dong. Haleluya. Karena itu diperuntukkan buat kita. Amin. Dan bahasa roh nanti dia akan mengerjakannya. Ada berbahasa roh glosolalia, sehingga pada waktu Anda ngomong semuanya ngerti, bisa aja. Tapi sekarang udah gak penting lah, Tuhan bisa berbicara dengan segala bahasa kok. Tapi bahasa roh dipakai untuk membangun iman saudara. Sehingga saudara berdoa dalam dimensi rohani, Anda berdoa dalam dimensi jasmani, Anda berdoa dalam dimensi rohani, itu semakin padat saudara. Jangan anti dengan doa yang berbahasa roh. Amin. Bukan rahasia nih. Konfirmasi. Burung dan galak-galak begitu dipanggil. Istri saya, dia berdoa syafaat. Kenapa? Karena dia punya kemampuan berkata-kata melebihi dari saya. Dan dia kalau punya masalah, dia nggak tekan suaminya. Dia tekan Tuhan dalam doa. Haleluya. Amin. Karena Tuhan tekan dia, karena Tuhan dia tekan dalam doa, Tuhan memberkati saya. Dia lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Nah, cuma kadang-kadang karena kelebihan berkata-kata, dia suka lupa menempatkan perkataannya di mana dia harus lakukan. Amin. Begitu dia pergi 2 puasa, kan dia ikut sebelah saya kan? Kalau dia ikut sebelah saya, dia ngomong terus, susah konsentrasinya. Jadi akhirnya saya bilang, Tuhan, biar desa dengan teduh dan tenang. Gimana kalau saya ngomong gitu kan dia dengar. Saya ukur lah tadi. Saya doa dengan roh saya. Amin. Akhirnya apa? Senyap. Senyap. Sedih. Nggak tiduran. Sedih. Dia kalau untuk trompet buru tombol tuh dia. Saya udah pengong gitu. Kalau bahasa lain kurang. Saya bahasa nggak perlu didengar. Saya tutup mulut saya bisa bahasa sendiri.
Amin. Anda bisa dengar? Enggak. Saya tahu saya sudah berdoa. Ya. Senyap langsung. Artinya apa? Selip. Artinya apa? Setiap perkataan yang bukan dari Tuhan diam. Tapi perkataan firman dia nggak diam. Kalau dia firman dia pasti ngomong terus. Tapi kalau itu perkataan bukan dari Tuhan, diam dia. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu berdoalah dalam bahasa roh, berikan tangan belakang. Haleluya. Amin. Jika kuasa katamu udah selesai, terus berdoa. Kadang-kadang itu membela kita. Dia yang jaga kita. Pernah satu kali malam pagi hari, waktu saya masih tinggal di Tebet, itu saya makan di warteg waktu itu. Ya, kan begitu dengar makan warteg aja diem. Telur asin. Iya, bulan lalu saya bersaksi lain lagi Pak. Saya makan di Dubai Airport di Rock Cafe. Langsung suasana begitu warteg senyap. Kenapa? Sedih ya. Harganya dapat. Bulan lalu saya bersaksi itu. Ya kan, transit di Dubai dari Israel. Waduh, saya lihat ada ribs. Di Hard Rock Cafe, waduh, mumpung lagi pegang US kan. Terus dan di samping itu baru tumpul kami ikut kan. Amin. Saya makan di situ begitu bayar cuma $40 kok. Keren. Haleluya. Amin. Cuma $40, kecil 40. Haleluya. Tapi begitu duduk di airport, begitu duduk di pasar $40, saya mulai kaliin terus wajah istri saya langsung keluar 600.000. Langsung dia, begitu saya pulang bersaksi, langsung dia ngajak juga, gua juga mesti makan ribs. Nah, pernah satu kali saya makan di warteg karena tinggal di Tebet, warteg juga enak kalau lagi lapar. Amin. Amin. Pakai telur asin. Ya kenapa? Yang puasakan rohmu. Betul? Yang berikan kekuatan puasa kan bukan dagingmu. Jadi anak Tuhan tuh kalau puasa nggak suruh tutup restoran, norak banget. Betul? Orang makan depan kita nggak apa-apa, enak ya. Tuhan nggak masih bisa makan. Betul? Bapak puasa, iya, lu jadi nggak enak nih, nggak usah, makan aja terus. Cuman ntar jatah gue makan amplopin aja. Istri saya nangkepnya cepat. Nggak gitu dong kalau bercanda ya, nggak gitu, cuma icebreaker spesial telur tegang ya. Orang puasa kita puasa, nggak tergantung karena puasa kita inside di dalam. Amin. Dan Anda kuat bukan? Anda kuat di roh Anda, ya. Bukan karena Anda nggak makan 2 hari terus Anda lemes, enggak. Itu flashnya yang lemes. Kekuatan sama kita. Walaupun saya cuma puasa dari pagi, puasa cuma nggak sarapan nih, sore udah 2 hari, kekuatannya tetap sama. Yang berikan kekuatan kamu, roh kamu. Amin. Kembali ke bahasa roh. Waktu selesai makan dari warteg kurang lebih jam 3:30, 4 pagi. Begitu selesai keluar makan dari warteg, kan saya jalan sendirian. Tiba-tiba, seperti kesamber gitu. Loh, saya tanya kenapa nih? Cuma jalan, sadar dengan lingkungan, apa nih? Ternyata di depan saya ada 3 orang laki-laki. Begitu datang, saya kesibak gitu. Atau kesibak, yang satu kesini, yang 2 kesini. Setelah melewati berapa lama terus naluri saya setelah selesai reda rohnya, naluri saya nengok, saya 3 orang anak-anak itu, iya, jangan-jangan dia punya rencana jahat buat saya nggak tahu. Tapi roh tahu dalam hidup saya. Amin. Dan karena itu terima besar. Dan itu dia mau datang ke sibak tuh. Asam aja saya. Ya ilah lu kurang asam ya.
Tukang timba mau timba. Saya kan mantan. Tapi darah Yesus tapi ya, itu sudah nyetir juga. Kadang-kadang urut dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terus juga nyetir. Ada aja yang terlalu. Oleh sebab itu minta karunia doa itu melalui Roh Kudus. Amin. Karena itu diperuntukkan buat saudara, sehingga Roh yang membantu saudara di dalam segala kelemahan saudara, sehingga saudara menjadi pribadi yang excellent. Tuhan memberkati. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.